Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah etik akan mempresentasikan tentang cyber espionage. Next. Di sini kami akan mempresentasikan bersama rekan kami yang diantaranya adalah Ahmad Dimas Fauzi, yang kedua saya yaitu Asari Ahmad, yang selanjutnya yaitu Joshua Oktobianto. Next. Untuk menghemat waktu, langsung saja ke penjelasan. Latar belakang, perkembangan internet yang semakin hari semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Tentunya untuk bersifat positif, kita semua harus mensyukuri karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini. Misalnya, kita dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dan e-banking dengan e-banking. E-commerce juga membuat kita mudah melakukan pembelian maupun penjualan suatu barang tanpa mengenal tempat. Mencari referensi atau informasi mengenai ilmu pengetahuan juga bukan hal yang sulit dengan adanya e-library dan banyak lagi kemudahan yang didapatkan dengan perkembangan internet. Next. Yang selanjutnya yaitu pengertian cybercrime. Cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknik, tidak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi-online crime, dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Namun perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Cybercrime dibagi menjadi dua istilah yang dikenal, yaitu cybercrime dalam arti sempit disebut computer crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer atau data yang diproses oleh komputer. Dan selanjutnya cybercrime dalam arti luas disebut computer direct crime, yaitu perilaku ilegal melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Next. Yang selanjutnya yaitu karakteristik cybercrime. Cybercrime memiliki karakteristik unik, yaitu ruang lingkup kejahatan. Ruang lingkup kejahatan cybercrime bersifat global. Cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional, melintas batas negara sehingga sulit dipastikan yuridikasi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Karakteristik internet di mana orang dapat berlalu lalang tanpa identitas, memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas kejahatan yang tidak tersentuh hukum. Yang kedua, sifat kejahatan. Cybercrime tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat atau non-violence. Yang selanjutnya, pelaku kejahatan. Pelaku cybercrime lebih bersifat universal. Maksudnya adalah umumnya pelaku kejahatan adalah orang-orang yang menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman, dan seluk-beluk dunia cyber. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Ahmad Dimas Fauzi. Next. Next. Ya. Ya, selanjutnya. Ya, di sini saya melanjutkan dari penjelasan oleh teman saya yaitu Astari. Di sini saya akan menjelaskan pertama tentang pengertian cyber espionage. Cyber atau memata-matai atau cyber espionage adalah tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi yang rahasianya itu adalah sangat pribadi, sensitif, kepemilikan atau rahasia alam dari individu, saingan, kelompok pemerintah,
dan musuh untuk pribadi ekonomi. Keuntungan politik atau militer menggunakan metode pada jaringan internet atau komputer pribadi melalui penggunaan retak teknik dan perangkat lunak berbahaya termasuk Trojan horse dan spyware. Cyber espionage biasanya melibatkan penggunaan akses tersebut kepada rahasia dan informasi rahasia atau kontrol dari masing-masing komputer atau jaringan secara keseluruhan untuk strategi keuntungan dan psikologis, politik, kegiatan subversi, fisik, dan sabotase. Ya, next. Ya, contoh kasus cyber espionage. Yang pertama itu ada RAT, Operasi Sandy. RAT itu atau Remote Access Tool. Remote Access Tool, perusahaan keamanan komputer McAfee Inc. menerbitkan sebuah laporan 14 halaman merinci operasi hacker terbesar di Gali sampai saat ini dijuluki RAT Operasi Sandy. Sebuah program yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan lebih jauh. Oleh Dmitry Abramowitz, Wakil Presiden McAfee, penelitian ancaman ini rentetan serangan yang melibatkan lebih dari 70 organisasi internasional. Lalu yang kedua ada Fox, salah satu pencipta virus email Lovebug atau I love you. Fox digunakan untuk menginfeksi dan melumpuhkan lebih dari 50 juta komputer dan jaringan pada 4 Mei tahun 2000. Lalu yang ketiga ada Trojan Gate. Skandal perusahaan yang telah mendominasi pemberitaan di Israel sejak terungkap 29 Mei. Sudah ada hampir 20 penangkapan. Laporan yang diterbitkan menunjukkan penggunaan dokumen yang telah dicuri pulih dari perusahaan Israel. Lalu ada faktor-faktor pendorong pelaku cyber espionage. Yang pertama itu mungkin dari faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi. Karena latar belakangnya ekonomi, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber kejahatan, semakin mudah untuk dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Ya, next. Lalu yang ketiga itu ada faktor sosial budaya. Adapun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya yaitu ada kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan komunitas. Metode mengatasi cyber espionage minimal itu ada 10 cara untuk melindungi dari cyber espionage. Yaitu yang pertama bermitra dengan pakar keamanan informasi untuk sepenuhnya memahami landscape, ancaman sementara meningkatkan visitabilitas mereka di seluruh basis klien mereka. Yang kedua ada tahu mana aset perlu yang dilindungi dan resikonya. Yang ketiga, tahu kerentetan Anda berbohong. Yang keempat, perbaiki atau mengurangi kerentetan dengan strategi pertahanan mendalam. Yang kelima, memahami lawan, berkembang taktik, teknik, dan prosedur yang memungkinkan Anda membentuk kembali pengulangan defensif Anda seperti yang diperlukan. 6. Bersiaplah untuk mencegah serangan atau merespons secepat mungkin. 7. Sementara pencegahan lebih disukai, deteksi cepat dan respon adalah suatu keharusan. 8. Memiliki rencana jatuh kembali untuk apa yang Anda lakukan. 9. Pastikan pemasok infrastruktur kritis belum dikompromikan dan memiliki pengamanan di tempat untuk memastikan integritas. 10. Infrastruktur TI penting. Sebuah bangsa tidak harus benar-benar tergantung pada internet, tapi memiliki kemampuan untuk beroperasi independen jika krisis keamanan cyber muncul. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Joshua Oktrobrianto. Mohon maaf, Joshua, mute-nya
mic-nya di unmute. Undang-Undang mengenai cyber espionage UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan DPR pada tanggal 25 Maret 2008 menjadi bukti bahwa Indonesia tak lagi ketinggalan dari negara lain dalam membuat piranti hukum di bidang cyberspace. Law UU ini merupakan cyber law Indonesia. UU ITE yang mengatur tentang cyber espionage ada sebagai berikut. Yang pertama, pasal 30 ayat 2, mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan atau dokumen elektronik. Yang kedua, pasal 31 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Dan untuk ketentuan pidananya ada pada yang pertama pada pasal 46 ayat 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana maksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Yang kedua, pasal 47. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara dengan denda paling banyak 800 juta. Di sini adapun cara untuk mencegah terjadi kejahatan ini diantaranya perlu adanya cyber law, yaitu yang khusus menangani kejahatan yang terjadi di internet. Karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. Yang kedua, perlunya sosialisasi yang lebih intensif. Yang ketiga, penyediaan web-web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Yang keempat, para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-datanya di internet, mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Mengamankan sistem dengan cara melakukan pengamanan FTP, SMTP, dan telnet dan web server. Yang satu, memasangkan firewall. Dua, menggunakan kriptografi. Ketiga, Secure Socket Layer SSL, penanggulangan global. Yang kelima, perlunya cyber law. 6, perlunya dukungan lembaga khusus. Kesimpulannya, perkembangan teknologi informasi atau TI, khususnya juga internet, ternyata tak hanya mengubah cara bagaimana seseorang berkomunikasi, mengelola data dan informasi, melainkan lebih jauh dari itu mengubah bagaimana seseorang melakukan bisnis. Saran, mengingat begitu pesatnya perkembangan dunia cyber atau internet yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan beroperasi secara massa, juga menuntut pemerintah mengantisipasi aktivitas-aktivitas baru yang harus diatur oleh hukum. Dengan ditegakkannya cyber law atau pengendalian dunia maya diharapkan dapat mengatasi cybercrime, khususnya cyber espionage. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Ya, udah. Cut. Cut, baik. Udah di cut belum, baik?